Assalamualaikum Sobat Football United ya. Dari Rob Dawson ESPN ada sebuah informasi yang akan gue angkat di video kali ini terkait dengan lini tengah yang sering-sering disebut memang menjadi target utama perombakan Manchester United untuk musim depan ya. Sekarang ini disebutkan bahkan ada cukup banyak nama ini, ada 6 nama yang dikabarkan di sini ya, bahwa disebutkan ya ini menjadi target ataupun paling tidak opsi dari incaran Manchester United. Ada beberapa nama yang sudah pernah diedarkan sebelumnya, tapi ada juga beberapa nama, bukan beberapa ini nampaknya hanya ada satu nama, tapi gue ingin bahas keseluruhan saja ya terkait dengan kabar ini. Oke, gue akan ke bagian dari artikelnya. Manchester United saat ini terus memperhatikan opsi-opsi yang terjadi ya terkait dengan untuk posisi lini tengah, untuk memperkuat lini tengahnya. Rencana rekrutmen musim panas ini termasuk membawa setidaknya satu top level central midfielder. Jadi memang pemain tengah yang memiliki level luar biasa, kurang lebih seperti itu. Nah, Elliot Anderson, Adam Wharton, Carlos Baleba adalah beberapa nama yang ada di bingkai target tersebut. Nah, selain pemain itu 3 tadi itu, ada juga pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengakses ataupun juga menganalisa 2 gelandang Wolves. Kebetulan dua-duanya asal Brazil ya. Joe Gomez dan Andre, dan juga Angelo Striller serta Conor Gallagher. Jadi total ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nama Sobat Football United. Ada total 7 nama yang diakses oleh Manchester United. Yang terbaru satu nama yaitu adalah Andre, yang merupakan bisa dikatakan ini partner ya dari Joe Gomez di lini tengah Wolverhampton Wanderers. Andre sendiri menurut gue juga memiliki semacam kayak profil yang menarik untuk dilihat sebagai salah satu opsi untuk lini tengah Manchester United. Wolves sendiri saat ini memang sedang berjuang di zona degradasi. Ada beberapa pemberitaan yang mengatakan Joe Gomez ini sangat diincar begitu ya. Salah satu kemungkinan untuk bisa didatangkan bahkan di bursa transfer Januari. Tapi kalau gue pikir ya ini juga tergantung keadaan dari Wolves sendiri. Di samping ya bagaimana Manchester United mengakses, menganalisa pemain-pemain. Karena menurut gue dalam mendatangkan pemain ya tidak terlalu penting, katakanlah seperti itu, untuk Manchester United ini mendatangkan dengan cepat-cepatan gitu. Yang penting cepat datang dulu, yang penting ada dulu. Gue kurang sepakat gitu. Gue lebih berpikir untuk bagaimana Manchester United ini bisa mendatangkan pemain yang tepat. Ini yang lebih penting. Andre sendiri ya, ini pemain yang datang dari Fluminense musim lalu, langsung menjadi starter di Wolves dengan 33 penampilan. Biaya transfernya 22 juta euro. Valuasi saat ini ada di angka 26,2 juta euro. Kalau Wolves terdegradasi atau posisinya semakin buruk di bursa transfer Januari, baik Joe Gomez maupun Andre, gue pikir punya peluang yang sangat besar sekali untuk dilepas, bahkan dimulai di bulan Januari. Tapi apakah memang mereka ini adalah tapi nama terbaik di antara pilihan-pilihan Manchester United untuk posisi di lini tengah? Di situ pertanyaannya. Sekali lagi ya, gue bukan lebih berpikiran yang penting datang dulu lah. Manchester United butuh lini tengah. Januari datangkan, nanti bursa transfer musim panas operasikan lagi, transfer datangkan lagi. Ya, kalau Manchester United ini tidak memiliki situasi finansial yang ketat, ya itu mungkin saja bisa dilakukan. Tapi Manchester United nomor 1 punya situasi finansial yang terbatas. Lalu nomor 2, bagaimana keutuhan skuad, harmonisasi ya. Ini juga harus diperhatikan menurut gue. Dengan mendatangkan siapa,
kapan. Ini juga penting menurut gue seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar oke datangkan ini, datangkan itu semua secepatnya. Ya, gue pikir ini juga kurang bijak begitu. Gue sudah pernah membuat sebuah konten ya, dimana gue bahas kalau ada dua nama yang menurut gue menjadi daftar teratas ya bagi Manchester United untuk didatangkan, dan sampai dengan sejauh ini dari ketujuh nama yang ada ini ya, termasuk juga Conor Gallagher, pemain yang punya pengalaman di Premier League tentu saja bersama dengan Chelsea, dan juga Joe Gomez serta Andre, gua masih menempatkan Adam Wharton serta Elliot Anderson sebagai dua nama yang gua pikir lebih pas untuk Manchester United, walaupun di pemberitaan lainnya ya mengabarkan dari Andy Mitten dan juga dari Fabrizio Romano menyebutkan Carlos Baleba dan Elliot Anderson, dua nama yang lebih mendapatkan prioritas tertinggi daftar incaran Manchester United. Ya, mungkin klub memiliki asesmen tersendiri-sendiri, memiliki analisa masing-masing, sehingga dianalisa, dipikir bahwa dinilai ya, dua pemain ini yang lebih pas. Walaupun misalnya saat ini kita tahu Elliot Anderson tampil luar biasa bersama dengan Nottingham Forest, tapi tidak dengan Carlos Baleba. Nah, menurut gua nampaknya dari pemberitaan Rob Dawson ini belum ada hal yang final terkait dengan siapa yang akan diincar duluan gitu ya, ataupun menjadi prioritas utama. Manajemen Manchester United betul-betul ketat gitu loh. Mereka betul-betul sangat memperhatikan. Mereka tidak ingin asal-asalan. Mereka menyiapkan rencana-rencana dengan tentu saja prioritas-prioritas tertentu untuk lini tengahnya. Di mana ini penting ya? Lini tengah di sistem 3-4-3-nya Ruben Amorim merupakan dua lini tengah, artinya dua gelandang tengah ini ya. Dua tempat yang sangat-sangat vital menurut gue di sistem permainan. Harus memiliki dua gelandang yang idealnya ya sama bagusnya ketika menyerang dan juga bertahan, punya intensitas yang bagus, covering areanya juga besar, bisa saling mendukung satu dan yang lain. Di samping juga kalau melihat nama-nama yang saat ini ada, bisa meneruskan nama-nama yang saat ini ada di Manchester United. Tentu saja dua gelandang tengah Casemiro dan juga Bruno Fernandes ya. Jadi memang tidak hanya poin-poin yang simpel saja yang diperhatikan, tapi poin-poin yang justru luas gitu loh. Dan Manchester United menurut gua dengan situasi ketatnya, situasi finansial dan waktu yang semakin pendek untuk mereka bisa terutama manajemen Manchester United, pemilik Manchester United ini untuk bisa mengembalikan Manchester United ke papan atas dengan lebih stabil. Artinya waktu ini semakin sempit. Dan dari situ mereka tidak bisa melakukan kekeliruan dalam merekrut pemain di bursa transfer. Mereka harus melakukan dengan lebih teliti, lebih pas, lebih tepat, sehingga harapannya tidak ada kesalahan. Harapannya pemain yang datang memang bisa sesuai dengan yang diproyeksikan. Misalnya pemain bisa langsung nyetel, pemain bisa langsung berkontribusi, dan lain-lain gitu. Kalau memang butuh untuk adaptasi, ya itu juga sesuai dengan apa yang mereka prediksi dan juga mereka rencanakan. Jangan sampai ya ada hal-hal yang miss, katakanlah seperti itu. Di samping ya menurut gue mereka juga harus berhitung dengan saingan-saingan di bursa transfer musim panas nanti. Itu juga penting menurut gue, karena ya ada banyak klub yang akan juga bersaing gitu ya untuk memperbaiki lini tengahnya masing-masing. Kalau gue proyeksikan sih akan ada banyak klub yang beroperasi di bursa transfer musim panas khusus untuk posisi lini tengah. Sehingga ini akan memberikan kompetisi bagi Manchester United. Sangat wajar mereka memiliki daftar opsi gitu ya. Saat ini ada 7, tapi harapan gue setelah nanti mungkin masuk ke tahun baru, apalagi mendekati akhir musim, ini akan semakin mengkerucut. Idealnya mungkin 3 atau maksimal 4. Target buruan 1, 2, 3, 4 begitu. Jangan terlalu lebar juga, karena ya menurut gue kalau terlalu banyak opsi juga kurang oke gitu ya untuk dioperasionalkan, untuk diburu, untuk didatangkan dalam waktu yang sangat singkat gitu. Dan harus ditetapkan
betul-betul mana-mana yang jadi buruan pertama, kedua, dan seterusnya. Terkait dengan Andre dan juga Joe Gomez, ya menurut gue ini nama menarik ya. Mereka partner betul di Wolves. Tapi nama-nama lain pun juga menurut gue memiliki plus dan minusnya sendiri-sendiri. Kalau gue ulangi sekali lagi sih, gue lebih melihat Elliot Anderson dan juga Adam Wharton untuk lini tengah Manchester United. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United dari ketujuh nama tadi ya, dari berbagai faktor finansial, pengalaman di Liga Inggris, potensi, apapun itu, silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.